Halo, shalom adik-adik, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita semua dalam keadaan sehat, semua karena Tuhan Yesus. Ya, kita hari ini tiba waktunya mau dengar firman Tuhan. Mungkin tadi kita sudah dengar kita sudah memuji Tuhan. Ya, sungguh Tuhan Yesus itu amat baik dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini temanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Wah, adik tahu kan apa itu tuli? Apa? Iya betul, tuli yaitu dia tidak bisa mendengar. Bisu berarti dia tidak bisa berbicara. Ya, dia mau mengungkapkan ya isi hatinya untuk berbicara tetapi susah atau tidak bisa ya jadi ya. Nah, kita firman Tuhan kita mau baca dulu ya dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, perhatikan, ia yaitu Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin, puji Tuhan. Nah adik-adik kita tadi sudah baca ya firman Tuhan hari ini dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Di situ dikatakan setelah Tuhan Yesus dari Tirus dia pergi kemana tadi? Sampai dia di daerah Dekapolis. Di situ ada ada satu orang yang tuli dan bisu ya. Kalau temanya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Di situ ada seorang tuli dan bisu. Orang nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, kalau dia tidak mendengar berarti dia juga nggak mendengar dong. Tidak bisa mendengar tentang Yesus. Terus bagaimana cara dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, di situ ada sekelilingnya ada banyak orang ya, mungkin keluarganya, teman-temannya, sahabatnya ya, membawa orang ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka ya, orang-orang banyak ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temannya ini ya yang sedang sakit, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, adik-adik tentunya sangat susah ya kalau kita pribadi ya, coba kita sendiri ya tidak bisa mendengar. Mungkin telinga kita ya waktu kita mandi, telinga kita terkena air, itu aja masih bisa telinga kanan mungkin kena air, telinga kiri ya nggak kena. Tapi rasanya gak enak ya adik-adik ya. Apalagi yang dirasakan orang ini yaitu tidak bisa mendengar sama sekali. Waduh, betapa dia sangat rindu ingin mendengar. Nah, juga dia tidak bisa berbicara. Ya, kalau kita sedang mungkin kita saja juga Kak Panca mungkin saat Kak Panca lagi batuk ya, sakit gitu ya. Batuk pengen ngomong aja susah karena sakit banget tenggorokan. Nah, ini orang ini lebih daripada itu adik-adik. Dia benar-benar tidak bisa berbicara bukan karena sakit tenggorokan tetapi karena lidahnya tidak bisa dipakai untuk berbicara, ya, tidak bisa bergerak. Nah, adik-adik semua orang-orang mungkin dari kecil ya, mungkin keluarganya, orang tuanya, teman-temannya berdoa ya, berdoa terus bagaimana supaya anak ini, temannya ini, orang ini bisa
berkata-kata dan bisa mendengar. Nah, sampai satu saat mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus ada di kota Dekapolis, mereka semua berbondong-bondong bawa orang ini. Tuhan, tolong jamah dia Tuhan, supaya dia bisa berkata-kata, supaya dia bisa berbicara, supaya dia bisa mendengar seperti kami. Semua orang mendesak. Nah, apakah Tuhan Yesus cuek? Siapa kamu? Tidak, adik-adik ya, tetapi Tuhan Yesus penuh dengan belas kasih, Ya, Tuhan Yesus menyingkir dari kerumunan orang banyak ini, membawa ke tempat yang agak sunyi adik-adik ya. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara yang tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memasukkan jari tangannya ke telinga orang yang tuli tadi, juga setelah Tuhan Yesus meludah ya adik ya ke tanah ya, terus Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke lidah orang ini, dan Tuhan Yesus berkata apa di situ? Dikatakan apa? Efata, bukan Efrata ya, Efata. Nah, yang artinya apa? Terbukalah. Jadi kadang dalam hidup kita juga mungkin sama seperti orang yang tuli dan bisu ya, mungkin bukan secara fisik ya. Kalau orang yang di firman Tuhan dikatakan dia secara fisik ya, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berkata-kata. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berkata-kata dengan baik, atau kita tidak bisa bersuara tentang kebenaran dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita apa? Ya, ketika kita kurang sesuatu atau kita membutuhkan sesuatu pertolongan apapun itu ya, kita tidak mampu menyerap firman Tuhan, tidak mampu mengartikan firman itu ya. Kita nggak boleh sembarangan mengartikan, tetapi kita tinggal berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan, kasih aku pengertian. Tuhan, kasih aku hikmat, supaya aku juga bisa berkata-kata dengan baik tentang Engkau, berkata-kata baik tentang sesamaku ya, berkata-kata hal-hal yang menyenangkan hatimu. Juga telingaku mendengarkan hal-hal yang baik tentang Engkau, mendengarkan hal-hal yang baik tentang sekelilingku, tentang diriku dan orang lain. Ajar ya dia berdoa kepada Tuhan supaya kita mampu mendengar dengan baik tentang kebenaran firman, berbicara dengan baik tentang kebenaran firman. Ya, itu akan menuntun kita ya, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesuslah yang menyediakan sumber kasih dan kuasa dalam kehidupan kita. Baik bagi orang yang ada dalam firman Tuhan yang sudah diceritakan tadi ya, dia mungkin kerinduannya dari kecil, mungkin dari sejak kecil dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa mendengar, dia rindu sekali. Dia hanya berharap kepada Tuhan yang hidup. Ya, mungkin dia tidak mendengar, awal-awal dia tidak mendengar tentang siapa itu Yesus. Ya, tidak tahu mana itu siapa yang akan menyembuhkan aku. Dia tidak tahu, tetapi ada keluarga, orang tua dan teman-teman sekelilingnya ya, mungkin dengan bahasa isyarat menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Dia rindu ingin sembuh ya, dia ingin melakukan atau dia ingin mendengar, dia ingin berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia. Sama buat kita anak-anak Tuhan sekarang ya, kita juga mau mendengar terus firman Tuhan, hal-hal yang baik ya, supaya kita bisa mendengar. Biar Tuhan yang membuka telinga kita, biar Tuhan yang membuka lidah kita, supaya kita bisa berbicara, memberitakan tentang kasih dan kuasa Tuhan dari teman-teman kita ya, di sekolah, di keluarga, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan Yesus baik. Ayat yang ke-37 di situ dikatakan apa? Sebentar ya, Kak Panja buka dulu ya ayatnya. Di situ dikatakan apa? Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Iya, Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik.
dalam hidup adik-adik, dalam hidup Kak Panca, apapun yang Tuhan Yesus perbuat adalah baik. Mungkin kita nggak mengerti, Tuhan sulit nih jalannya. Tuhan banyak hal rintangan yang harus aku lalui. Tuhan PR-nya susah. Ya, Tuhan soal latihannya susah. Minta hikmat. Ya, karena Tuhan kalau kita rajin belajar, kita pasti bisa. Tuhan kasih hikmat. Maka kita juga akan bisa berkata, iya Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Di situ disambung lagi yang tuli, yang tidak bisa mendengar, ya kan, dijadikannya bisa mendengar. Yang bisu, yang gak bisa berkata-kata, dijadikannya bisa berkata-kata. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang-panjang adik-adik. Sampai di sini Kak Panca harap kita semua bisa merenungkan firman Tuhan itu, karena Tuhan yang menyediakan kasih dan kuasa buat hidup kita. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita satu hati, kita tunduk dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu yang Tuhan sudah bagi dan Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan mau percaya penuh kepadamu Tuhan, seperti orang yang tuli dan tidak bisa berbicara Tuhan. Orang bisu tadi Tuhan, dalam firman-Mu dia mempercayakan hidupnya, mempercayai Engkau Tuhan, supaya dia bisa sembuh. Dalam hidup kami pun kami mau menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau membuat segala-galanya baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.